Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin, para undangan Allah yang berbahagia. Pada video ini yang kita bicarakan adalah masalah dan tujuan inti daripada ibadah puasa. Ibadah puasa hanya menunggu hitungan waktu saja, hari. Tidak beberapa lama lagi umat Islam, kaum muslimin di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang termasuk daripada rukun iman. Bunyal Islamu ala khams. Didirikan Islam itu atas 5 dasar. Salah satunya puasa. Puasa adalah salah satu sistem, cara, metode, teknik, strategi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tujuan inti pati daripada puasa itu agar manusia memperoleh tingkat derajat yang paling tinggi, la'allakum tattaqun, supaya mereka bertakwa, supaya manusia menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Puasa salah satu alat, salah satu jalannya untuk menjadi insan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa menyebutnya sangat mudah sekali, tetapi prakteknya sangat sulit sekali. Sebab takwa ini letaknya bukanlah di luar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa di sini, takwa di sini, dan takwa di sini.
bila mana dibelah dada kita, dan takwa itu tidak akan nampak oleh kita. Sekalipun dengan alat-alat yang sangat modern, canggih hari ini. Sebab sangat halus hubungan antara manusia dengan Allah sendiri, dan dayanya terletak di hati manusia. Dengan berpuasa itu, manusia sebenarnya sudah mengikuti, meniru sifat-sifat daripada Allah dan sifat-sifat daripada malaikat. Sebab Allah tidak makan, tidak minum. Begitu pula malaikat tidak makan dan tidak minum. Memang manusia ini kalau kita lihat dari segi daripada sifat-sifatnya juga telah dimiliki oleh hewan itu sendiri. Makan, minum, dan berkembang biak. Kalau dilihat dari segi bergeraknya manusia itu sama dengan hewan. Kalau kita lihat dari segi berkembang biaknya, tidak upahnya seperti tumbuhan. Ini dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jadi dengan puasa itu manusia menyadari arti hidupnya. Dengan menyadari arti hidupnya, tentu hidup bernilai, bermakna adalah dengan kenal manusia dengan dirinya, penciptanya, siapa dirinya, dan hendak kemana setelah hidup di dunia sekarang ini. Tidak sama dengan kehidupan hewan. Hewan tidak ada memikirkan kehidupan yang panjang, abadi, dan kekal nantinya. Sedangkan manusia tidak ada batasnya. Memang hidup di dunia ini sedikit singkat dibandingkan dengan kehidupan manusia di akhirat. Dengan singkat dan pendeknya kehidupan kita di dunia ini, marilah kita hidup dalam garis-garis ketakwaan. Semoga hidup kita menjadi menang di dunia dan menang pula di akhirat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di dunia ini semakin lama kita berada, semakin lama kita hidup, tantangan, cobaan lebih tajam, lebih berat dari hari ke hari. Untuk itu, menjawab tantangan zaman yang begitu hebat di akhir zaman sekarang, tidak ada jalan yang lain yang kita lakukan kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan takwa ini didasari pula dengan ilmu pengetahuan. Karena manusia bermacam-macam tingkat di atas dunia ini, keadaan pekerjaannya,